Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pada hari ini saya diminta untuk memberikan materi mengenai fisiologi sistem imun. Di sini kita akan bicara beberapa aspek atau hal-hal yang terkait dengan sistem imun. Tujuan instruksional atau pembelajaran yang ingin dicapai dari proses belajar kita pada kali ini adalah agar kita bisa mendapatkan atau memahami dasar-dasar dari sistem imun, khususnya pada tubuh manusia. Lalu apa itu sistem imun spesifik dan non-spesifik, dan bagaimana respon yang ditemukan pada imun spesifik dan non-spesifik. Di sini juga kita akan mempelajari sedikit mengenai mekanisme gangguan sistem imun dan autoimun yang nanti akan kalian pelajari pada materi-materi selanjutnya. Pada saat kita mau mempelajari sistem imun, otomatis pertama kita tahu nih konsep dasarnya. Untuk masuk ke konsep dasar, kita tahu terminologinya dulu. Pada saat kita bicara terminologi, mungkin kalian akan mendengar beberapa istilah seperti sistem imun, imunitas, respon imun. Itu apa sih? Jadi kalau kita bicara tentang fisiologi sistem imun, ini tujuannya kita mau bicara tentang apa yang kita kenal dengan imunitas atau kekebalan, di mana imunitas atau kekebalan itu merupakan daya tahan tubuh atau respon tubuh untuk melawan antigen atau substansi asing yang masuk ke dalam tubuh, atau juga untuk melawan sesuatu protein yang dianggap non-self, bukan diri sendiri, oleh si tubuh kita atau tubuh yang melakukan proses imunitas ini, seperti mikroorganisme, bakteri, virus parasit, dan termasuk molekul besar seperti protein atau polisakarida yang kadang kita temukan pada sel-sel yang rusak, mati, atau mengalami mutasi yang ada di dalam tubuh kita. Reaksi imunitas ini meliputi reaksi seluler dan reaksi molekuler. Lalu yang kedua, apa sih sistem imun? Sistem imun ini adalah sistem yang membangun imunitas tadi. Sehingga bisa dikatakan bahwa semua sel, semua molekul, dan semua struktur organ yang terlibat dalam terbentuknya imunitas tubuh itu merupakan satu kesatuan fungsional yang kita kenal sebagai sistem imun. Sedangkan respon imun itu adalah mekanismenya. Bagaimana sistem imun itu melakukan proses yang membangun imunitas. Dan makanya dalam respon imun kalian akan temukan ada satu proses yang sifatnya non spesifik karena dia lebih umum, ada yang mekanisme responnya lebih spesifik atau adaptif. Biasanya dua hal ini akan menjadi bentuk-bentuk dari respon imun sebagai tanggapan terhadap substansi asing atau partikel yang dianggap asing atau non-self yang ada di dalam tubuh, dan biasanya dilakukan secara kolektif. Fungsi sistem imun ini banyak. Di sini saya coba menjadikan tiga besar saja. Pertama, melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, termasuk menghancurkan, menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing seperti bakteri, parasit, jamur, virus, tumor yang masuk ke dalam tubuh. Atau bisa juga dari asupan makanan yang ternyata paparannya menimbulkan pembentukan antibodi terhadap protein asing tersebut. Dan ini bisa dikatakan tubuh pun akan melakukan satu mekanisme untuk mencegah si yang protein yang dianggap asing ini menimbulkan kerusakan pada tubuh, seperti menimbulkan inflamasi, alergi, dan pada akhirnya kerusakan jaringan. Lalu yang kedua, menghilangkan jaringan atau sel yang mati dan rusak untuk perbaikan jaringan. Jadi masih masuk dengan yang poin pertama tadi. Ini juga gunanya untuk menghilangkan jaringan yang mengalami kerusakan atau sel-sel yang mati, ini harus dibuang. Kalau enggak, kalau dia terakumulasi dalam tubuh, ini akan memicu toksisitas. Karena metabolit yang salah, sisa metabolit yang salah yang nggak bisa dipakai lagi, dia menumpuk akan meningkatkan yang kalian kenal nanti antara lain ketidakseimbangan status antioksidan. Sehingga dengan adanya eliminasi terhadap sel atau jaringan yang rusak, ini akan lebih mudah untuk pertumbuhan pergantian sel-sel baru yang lebih sehat. Lalu yang ketiga, ini untuk mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Imun tubuh, khususnya dalam respon imun yang adaptif, itu akan melakukan satu proses pengenalan terhadap antigen yang dianggap akan menimbulkan gangguan dalam proses-proses dalam tubuh manusia. Dan di sini sesudah dia dikenali akan diidentifikasi sebagai non-self, bukan selnya, itu akan dilakukan satu mekanisme untuk mengeliminasi atau mengeradikasi bahan asing tersebut. Organ sistem imun ini sebetulnya banyak. Dia ada organ seluler dan ada organ seluler yang berada di dalam sirkulasi darah yang berasal dari hematopoiesis mieloid
seperti sel darah putih, neutrofil, basofil, eosinofil, sel mas, dendritik, itu ditemukan dalam sirkulasi darah ataupun di jaringan. Tapi organ sistem imun ini paling sering dikaitkan dengan sirkulasi limfoid, artinya eh, sel-sel limfosit yang ditemukan dalam jarak sirkulasi limfoid. Atau kalian nanti akan, kalau kalian belajar faal, kalian akan mengenal ada 3 sirkulasi yang harus kita kenal: sirkulasi vena, sirkulasi arteri, dan sirkulasi limfatik. Ini sirkulasi limfatik. Pada organ sistem imun ini yang saya akan tunjukkan memang agak lebih ke arah sirkulasi limfatiknya, di mana di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah sistem limfoid primer, di mana sistem limfoid primer atau sentral ini akan kita temukan pada sumsum tulang dan sel timus, pada kelenjar timus, di mana sumsum tulang itu dominan dalam maturasi untuk pembentukan sel limfosit B, sedangkan pada timus dominan dalam maturasi pembentukan sel limfosit T. Di sini, tapi pada akhirnya ada mekanisme-mekanisme kompensasi dan adaptasi diferensiasi fungsi yang pada akhirnya mungkin timus pada saat dia sudah regresi, kapabilitasnya untuk menghasilkan sel T sudah dikompensasi dari sel-sel yang kelenjar-kelenjar yang ada di dalam jalur sirkulasi limfatik. Organ limfoid sekunder ini kita temukan ada, dikatakan ini yang perifer. Kalau timus sama sumsum tulang itu sentral, terutama tempat-tempat yang memang menghasilkan sel-sel yang sebelum yang sel-sel puncak atau sel-sel benih dari limfoid yang nanti akan berkembang menjadi sel-sel limfosit T atau B yang imunokompeten atau mampu melakukan satu fungsi imun. Sedangkan kalau yang organ limfoid sekunder ini lini keduanya, di mana di sini organ limfoid ini akan mengambil antigen dari jaringan atau dari darah dan memberi tempat sel imunokompeten untuk berinteraksi secara efektif dengan antigen membentuk kompleks klonal. Di sini bisa kita lihat bahwa kelenjar-kelenjar getah bening itu yang kita kenal dengan limfonodus itu akan menangkap antigen dari cairan-cairan ekstraseluler. Mungkin bisa dari mikroorganisme yang masuk atau bisa juga dari sel-sel yang mengalami kerusakan atau kematian atau protein asing yang dianggap bukan non-sel. Di sini ada lian, limfa, dan lian atau limfa itu juga dianggap sebagai organ limfoid sekunder karena dia memiliki kapasitas yang sama. Jadi dia bukan membentuk sel-sel, bukan tempat terjadinya pematangan sel limfoid yang belum imunokompeten menjadi imunokompeten, tapi menjadi tempat yang juga memfasilitasi penangkapan atau penyaringan Ag dari darah atau sirkulasi untuk merespon infeksi yang sifatnya bahkan lebih sistemik. Kalau limfonodus ini mungkin yang ada di jaringan sekitar. Lalu ada mucosa associated lymphoid tissue mark. Ini kalian akan lihat ada 2 kapasitas di sini. Dia masuk ke dalam organ limfoid sekunder, tapi nanti dia juga akan masuk sebagai organ limfoid tambahan. Pada traktus respiratorius, digestivus, genitourinarius, kalian kenal akan ada yang namanya Peyerpatch tonsil adenoid yang akan menangkap antigen yang masuk via membran mukosa. Kalian akan lihat bahwa MALT ini merupakan satu struktur first lining barrier. Jadi merupakan barrier lintas pertama dalam menghadapi invasi antigen asing ke tubuh manusia. Lalu ada yang tersier. Tersier ini suka mirip sama limfonodus, tapi limfonodus yang mengalami pembesaran akibat adanya aktivitas infeksi atau inflamasi aktif di satu lokasi atau di satu jaringan. Bisa juga di sini karena peradangan kronis, seperti misalnya pada orang yang kena TBC, daerah-daerah kelenjar inguin aksilaris sama supraklavikulanya biasanya membesar. Ini sudah dikategorikan sebagai limfoid tersier karena terjadi pembesaran abnormal. Dan ternyata pembesaran abnormalnya itu tidak melulu dengan produksi limfosit yang lebih banyak. Bahkan dikatakan limfositnya jauh lebih sedikit. Peran kekebalannya ketika antigen yang mengakibatkan peradangan TLO juga dikatakan memiliki pusat germinal aktif yang dikelilingi oleh jaringan sel dendritik folikel. TLO ini lebih spesifik dalam respon imun kanker atau penyakit kronis. TLO juga meningkatkan respon antiimun ketika pasien diobati dengan imunoterapi. TLO termasuk sebagai struktur limfoid tersier dan struktur limfoid ektopik. Artinya ada limfonodus yang sebetulnya tidak membesar, mungkin tapi pada prosesnya karena terjadi aktivitas yang sangat aktif dalam menarik antigen dan akhirnya memicu pengenalan limfosit dengan antigen,
dia jadi membesar ya. Tapi terjadinya pada daerah-daerah yang abnormal. Organ limfoid lainnya, ini yang seperti saya bilang tadi, ini masuk lagi di sini. Jaringan limfoid dari sistem limfatik berfungsi kekebalan, mempertahankan tubuh terhadap infeksi dan penyebaran tumor. Di sini ada peran juga di tumor, tapi secara menyeluruh ini seperti di awal, ini sistem imun, jadi menjadi satu kesatuan fungsional yang dikenal sebagai sistem imun. Jaringan ikat terbentuk dari serat retikuler dengan berbagai jenis leukosit. Leukosit ini bagian dari sistem imun, tapi yang dari jalur mieloid, dari yang granulosit, yang dia nanti jadi Jadi neutrofil, basofil, eosinofil, sel mas, ya. Sebagian besar limfosit terjerat di dalamnya melalui jalur getah bening, di mana jaringan limfoid yang padat dengan limfosit dikenal sebagai folikel limfoid. Jaringan limfoid terkait mukosa atau MALT ini pada dasarnya lebih itu seperti ini juga. Itu bisa dikatakan sebagai organ limfoid lain karena tidak melulu ada bagian-bagian dari seperti yang di sekunder tadi, tidak melulu ada pair, bukan masuk dari pair patch-nya atau tonsil adenoidnya, tapi memang menjadi lebih bersifat bebas karena adanya jaringan yang tersusun oleh serat retikuler dengan berbagai jenis leukosit. Kalau kita bicara sistem imun, kita akan bicara bahwa ada komponen-komponen seluler yang terlibat dalam sistem imun. Di sini, dalam proses maturasi dari yang tidak kompeten sebagai imun menjadi sel-sel imunokompeten, itu melalui dua jalur berdasarkan hematopoiesisnya, bahwa dari sel progenitor multipoten hematopoietic stem cell atau sel poncanya, dia akan berkembang menjadi common myeloid progenitor sama common lymphoid progenitor. Jadi ada yang benih myeloid dan ada yang benih lymphoid. Kalau yang benih myeloid ini akan menjadi granulosit monosit progenitor. Jadi granulosit monosit, dia akan jadi monosit makrofag. Dua-duanya berperan dalam proses fagositosis dan ini ada ditemukan di jaringan dalam sirkulasi darah kalau monosit. Kalau makrofag lebih sering kita temukan di perifer, di jaringan. Lalu ada eosinofil basofil progenitor, di mana ini nanti akan jadi eosinofil sama basofil. Kalau eosinofil ini sering berperan dalam respon alergi. Basofil ada yang eosinofil cacing ya, cacing. Kalau yang parasit, kalau yang basofil dia yang ke alergi. Lalu di sini ada dari jalur mieloid ini yang nanti akan jadi sel mas. Sel mas ini sama dengan monosit, dia punya sifat bisa mengengulf atau memakan untuk mengeliminir mikroorganisme yang masuk. Lalu kalau dari megakaryositnya yang sebagai apa? Sebagai fungsi imunnya, mungkin secara tidak langsung dengan dikeluarkannya sekresi-sekresi yang fungsional untuk memperkuat sistem imun seperti nitrit oksid. Sedangkan kalau yang dari jalur limfoid, kalian akan temukan ada 4 tipe sel yang berperan dalam sistem imun. Itu ada sel dendritik, lalu ada sel beta limfosit dan sel limfosit T, dan ada natural killer cell. Manakala natural killer cell ini berkombinasi membuat unit dengan limfosit T, itu karena ada kombinasi sel yang dideteksi dengan karakter mirip sama NK kombinasi sama sel T. Itu mungkin yang dikenal dengan sel killer atau sel pembunuh, ya. Sel dalam sistem imun ini yang saya jelaskan barusan, ada jalur mieloid dan ada jalur limfoid. Kalau jalur mieloid ini terutama fungsinya fungsi fagositik, seperti antara monosit, fagosit yang dapat meninggalkan vaskuler berubah menjadi fagosit jaringan menjadi makrofag. Lalu ada polimorfonuklear seperti neutrofil, eosinofil, dan basofil. Kalau yang jalur limfoid ini yang kita banyak bahas di awal tadi karena dia masuk sangat spesifik pada sirkulasi limfatik. Di mana kalau jalur limfoid ini terutama dari sel-sel seperti sel dendritik, ini sangat spesifik tugasnya buat sel imun, limfosit B, limfosit T, dan sel natural killer, di mana limfosit diproduksi dalam sumsum tulang, beredar dalam sirkulasi dan sistem limfoid, dan menempati organ-organ limfoid. Kalau yang limfosit T itu sering kita lihat kalau permukaannya itu cluster of differentiasinya CD3 dari stem cell dan sumsum tulang. Ini biasanya terkait nanti dengan CD3 ini yang nanti akan berkembang menjadi T helper
CD4 dan T sitotoksik CDH. Nah, kalau yang CD4 ini dia larinya ke T helper, kalau CDH ini dia larinya ke T sitotoksik. Ini cluster of differentiation ini yang kadang suka dideteksi untuk melihat kapabilitas dari tubuh terhadap komponen TH dan TC. Kalau yang kedua limfosit B, CD11 ya, CD11. Di sini kalau jalur limfoid tadi seperti saya bilang ada limfosit B dan ada limfosit T. Kalau limfosit T ini sebetulnya tadi larinya ke T3, T T helper dan T sitotoksik. Di mana sel T matur mengekspresikan antigen binding protein di permukaan selnya atau dikenal dengan T cell reseptor. Jadi ada permukaannya itu ada titik untuk T cell reseptor untuk menangkap antigen, untuk dikenali dan untuk dibentuk pengenalnya, terdiri atas dua protein subunit alfa beta atau gamma delta dihubungkan oleh ikatan disulfid dan T sel reseptor mengenal antigen di permukaan sel yang dipresentasikan molekul Mayer histocompatibility complex atau human leukocyte antigen, di mana sel T naive kontak dengan antigen, sel T berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel T memori dan sel efektor. Sel T helper ini juga akan memicu sel-sel imun lain untuk menjadi lebih aktif dalam membangun pertahanan terhadap invasi agen yang masuk. Kalau limfosit B, limfosit B ini diproduksi dan berkembang dalam sumsum tulang, mempunyai reseptor antigen molekul AB yang terfiksasi membran sel pada CH terminalnya. Bila sel B naik kontak dengan antigen, sel B akan berproliferasi menjadi sel B memori dan akan mensekresikan antibodi spesifik disebut sel plasma. Ini kalau limfosit B ini yang nanti akan kalian kenal sekresinya dalam imunoglobulin ya. Beta, gamma, G, A, E ya. Sel sistem imun ini ada yang seperti yang kita bilang, ada limfositnya. Ini yang dari jalur mieloidnya. Ada sel plasmanya, ada makrofag, ada sel mas, yang mana ini akan membentuk beberapa akan menguatkan sel-sel yang lain termasuk limfosit dan sel-sel lain eosinofil, basofil untuk menjadi lebih kuat menghadapi serangan invasi gen yang sudah dideteksi bahwa ini non-self dan ini akan membahayakan. Limfosit C sendiri akan terdiri dari struktur seperti B set beta sel, sitotoksik T sel, helper T sel, dan natural killer cell, dan pada beberapa jaringan termasuk subkutan itu ada dendritic cell. Ini juga akan saling menguatkan dengan fungsi dan sekresinya masing-masing untuk menghadapi satu serangan invasi antigen dari luar. Sel dalam sistem imun itu cukup banyak ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada yang namanya ada yang namanya sel basofil dan mast cell. Ini jarang. Presentasinya dalam darah tuh jarang. Ini fungsinya biasanya melepaskan ke sitokin kimiawi yang memediasi peradangan dan respon alergi ya. Kalau neutrofil itu kisarannya 50-70%, dikenal juga sebagai polisegmen imatur atau bands atau step. Batang apakah neutrofil batang, apakah neutrofil segmen. Di mana fungsinya itu adalah memakan dan menghancurkan mikroorganisme asing. Jadi sifatnya pagosit. Lalu eosinofil juga lebih ke pagosit, di mana dia dengan kapasitas 1-3%, dia akan menghancurkan invaders, khususnya parasit kalau eosinofil. Lalu monosit dan makrofag 1-6% itu dikenal dengan monosit pagosit sistem, mononuklear pagosit sistem. Ini juga akan makan dan menghancurkan invader antigen presentation. Jadi ini bisa juga berperan pada saat limfosit T memori atau limfosit B memori sudah mengenali bahwa ini adalah antigen asing, dia bisa mengengulf. Jadi berdasarkan antigen presenting selnya, dia sudah bisa mengengulf yang sudah pernah terpapar sebelumnya dan sudah terbentuk antibodi. Lalu sebagai pengenal. Lalu di sini ada limfosit dan plasma sel, di mana ada dengan kapasitas 20-35%, cukup banyak juga. Ada beta limfosit dan ada T limfosit, di mana beta limfosit ini masuk ke memory cell dan plasma sel, sedangkan T limfosit itu sitotoksik, helper, dan natural killer cell. Ini sudah lebih spesifik kalau limfosit ini.
dalam merespon antigen asing, sehingga pada antigen-antigen dengan karakter protein tertentu itu pada pertemuan yang kedua dia udah langsung bisa dieliminir ya, dengan peningkatan pembentukan sel imun dalam jumlah yang sesuai, sehingga kemampuan untuk mengeradikasi itu akan semakin kuat. Ini dendritic cell ya, atau sering ada tidak terhitung karena memang banyak. Kadang dikatakan sel Langerhans. Di sini rekognisi patogen dan mengaktifkan sel imun lain dengan antigen presenting yang bisa ia buat ya. Di sini yang kemampuan fagosit bisa kita lihat ada di neutrofil, eosinofil, dan makrofag dan monosit. Di sini maturasi sel limfosit dan sel limfosit B. Sel limfosit T, kita lanjut saja. Di sini ada sel limfosit T helper dan sel limfosit T sitotoksik, ya, di mana berdasarkan markanya kanal protein membrannya pada T helper itu CD4 dan pada T sitotoksik itu ada CDH. Pada HIV itu ada kekhasan perbedaan titer atau peningkatan CD4 dan CDH pada tahapan-tahapan fase perkembangan penyakitnya. T helper setelah kontak dengan AG berubah menjadi efektor yang mensekresikan sitokin atau limfokin yang akan mengaktifkan sel limfosit B, sel sitotoksik, dan sel-sel fagosit dan efektor lain, termasuk tadi monosit atau mast cell, yang nanti akan bekerja untuk bersama-sama menyerang invader yang masuk sehingga proses eliminasi akan terjadi lebih cepat. Lalu tes sitotoksik setelah kontak dengan AG menjadi efektor yang memediasi reaksi sitotoksik yang akan membunuh atau mengisi sel yang mengekspresikan antigen. Bisa sel terinfeksi virus, sel terinfeksi mikroorganisme intraseluler, sel tumor maupun sel allograft, sel transplantasi. Antigen presenting cell itu dikatakan antigen presenting cell dan myelohistocompatibility complex. Ini hal-hal terminologi yang nanti akan kita temukan juga pada fisiologi sistem imun. Kalau antigen presenting cell yang profesional itu dikatakan contohnya dendritic cell dan makrofag dan juga B cell. Profesional kenapa? Karena mereka mampu mengeluarkan sitokin-sitokin khusus atau kemokin-kemokin khusus yang akan secara spesifik menentukan bahwa ini antigen tertentu dari mikroorganisme tertentu atau serangan tertentu, sehingga akan bekerja lebih spesifik dan melakukan eradikasi. Sedangkan kalau atipikal dia secara umum, artinya apapun yang dianggap bukan non self itu akan dilakukan proses pengeradikasian ya. Antigen presenting function terbatas pada spesifik immune environment khususnya tipe 2 ya. Di sini bisa kita lihat bahwa kekurangan dari atipikal ini akan menghambat CD4 ya. Kalau myohistocompatibility complex 1 dan MCH2 ini kita lihat bagaimana dari sel limfosit T sitotoksik dan limfosit T helper akan membentuk kompleks dengan antigen presenting cell. Ya, antigen presenting cells ini akan membentuk kompleks ya. Yang mana kompleks ini yang nanti akan menentukan respon sitokin apa yang dikeluarkan yang sesuai dengan antigen yang sudah dikenali ini. Ya. Antigen presenting cell, sistem imun humoral dan seluler diaktifkan oleh T helper yang mengenal antigen di permukaan sel berasosiasi dengan mayor histocompatibility complex. Antigen dipresentasikan oleh antigen presenting cell dari makrofag, limfosit B, dan sel-sel dendritik. Di sini kita lihat yang makrofag nih, makrofag, B sel sama sel-sel dendritik tadi. Di sini kalau yang misalnya pada makrofag itu ada antigen presenting cell. Nah, antigen presenting cell ini dia akan berikatan dengan MHC. Ya, makrofag ini dia akan berikatan dengan MHC. Kan dia akan ini kan ada patogen masuk nih. Sesudah patogen masuk, protein-proteinnya akan diidentifikasi. Nah, protein-proteinnya ini yang nanti akan dikenali di MCH2. Oh ini, sehingga pada akhirnya nanti sel T helper itu akan teraktivasi. Dan sel T helper yang teraktivasi ini akan berikatan dengan sel limfosit B agar limfosit B ini mengeluarkan
sel memori, dan plasma sel yang akan menghasilkan imunoglobulin spesifik. Tapi di sisi lain, sel T helper ini juga akan mengaktifkan sel mast, sel dendritik untuk lebih aktif lagi menghasilkan sitokin-sitokin yang gunanya akan mengeradikasi siapa si mengeradikasi si kuman mikroorganisme atau invader asing. Di sini kita bisa lihat. Ini antigen presenting cell. Ini contohnya dari makrofag. Di makrofag ini ada antigen presenting cell. Dia kan makan makan ini nih, makan apa? Makan invaders nih. Nanti akan ada antigen presenting cell yang terbentuk. Yang mana itu nanti akan berikatan dengan T cell reseptor yang ada dari limfosit untuk mengenali kompleks ini mengenali antigennya. Dan pada akhirnya akan terjadi kostimulan, akan dikeluarkan sitokin dan akan dihasilkan respon yang lebih banyak dari aktivasi sel T helper ini, ya. Dan pada akhirnya dia akan mengeluarkan sitokin yang akan mengaktifkan beta sel, dia akan hingga B sel akan menghasilkan berubah menjadi sel memori beta B dan plasma sel yang akan menghasilkan imunoglobulin yang berperan dalam sistem imun. Di sini ada dendritic cell dan ada tolerogenic dendritic cell. Ya. Kalau yang dendritic cell, ini dia ada pada saat naik CD40 cell, ini berikatan sama dendritic cell, dia akan kebentuk ya, kebentuk respon aktivasi T helper 1, T helper 2, T helper gamma di mana di sini akan menghasilkan sitokin-sitokin yang sesuai dengan antigen yang dikenali itu bagusnya diapain ya. Mayor histocompatibility complex berperan penting dalam pengenalan antigen antar sel dan diskriminasi self dan non-self, menentukan kompatibilitas jaringan antar individu dalam satu spesies, disebut transplantation antigen. Pada sistem imun, mayor histocompatibility complex berpengaruh pada kreasi respon humoral dan seluler, cell mediated, sel T helper dan T sitotoksik, ya, di mana sel T helper dan sel T sitotoksik mengenal antigen yang berasosiasi dengan molekul MHC. MHC akan menentukan repertoire AGI yang dapat direspon T helper dan T sitotoksik. MHC berimplikasi pada kerentanan terhadap penyakit dan autoimun. Kalau kelas 2 MHC molekul biasanya ditemukan pada dendritic cell, makrofag, dan B cell. Antigen presenting cell akan menunjukkan antigen tuh sitotoxic T cell dan helper T cell. Jadi di sini kalau yang makrofag B cell sama dendritic cell tipe 2 ini biasanya MHC-nya kebentuk itu untuk merangsang terbentuknya sitokin-sitokin yang sesuai dan memicu sel sitotoksik dan sel T helper untuk menguatkan proses eradikasi invaders yang masuk ke dalam tubuh. Di sini antigen berasosiasi dengan MHC molekul ya. Ini mikroba masuk nih, misalnya di makrofag nih. Ada antigen presenting cell yang terbentuk, antigen fragment. Antigen ini nanti akan berikatan dengan molekul MHC, di mana kalau molekul MHC ini akan berikatan dengan T cell reseptor dari sel T helper. Dan di sini sel T helper akan mengeluarkan sitokin-sitokin yang sesuai untuk menghancurkan ini. Mungkin sel T helper juga akan mengeluarkan sitokin yang nanti akan berikatan dengan sel beta, sel B, limfosit B untuk membentuk sel sel B memori, dan sel plasma yang nanti akan menghasilkan imunoglobulin, ya. Human leukocyte antigen. Human leukocyte antigen ini sebetulnya karena suka dibilang MHC ini dibilangnya HLA juga adalah kumpulan gen pada manusia yang terletak pada kromosom 6. Ini disebut kompleks human leukocyte antigen. Ada 3 kode, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 1 kode regio A, B, C, dan kelas 2 di kode regio DP, DP, dan DR. Ini kita akan belajar nanti yang lebih jauh. Ini masih dasar-dasarnya dulu. Molekul HLA kelas 1 atau MHC, biasanya HLA sama MHC ini suka dibilang sama, merepresentasikan antigen yang dikenal T sitotoksik terdapat pada semua sel berinti. Jadi dia agak mungkin kurang spesifik, tapi kalau yang H2 ini lebih
mempresentasikan antigen yang dikenal T helper yang terdapat pada antigen presenting cell seperti makrofag, sel dendritik, dan limfosit B. Ini mungkin saya lanjutkan pada pertemuan kali ini. Mungkin ini kita agak percepat mengingat keterbatasan waktu. Sistem imun itu dalam prosesnya kita akan mengenal ada yang namanya spesifik sama non-spesifik. Kalau secara umum, pada saat tubuh terpapar sama antigen asing atau invaders, itu yang akan bergerak itulah yang non-spesifik. Imunitasnya memang sudah ada dari kita sejak dari masa janin. Tidak spesifik karena dia semua yang dianggap asing itu akan dieradikasi. Berperan sebagai garis pertahanan pertama terhadap invasi substansi asing ke dalam tubuh atau untuk mengenali berbagai hal yang tidak non-self, yang bukan diri sendiri. Sedangkan kalau yang spesifik, ini didapat. Biasanya kita bersifatnya lebih spesifik, biasanya udah diinduksi dengan paparan yang awal dari substansi yang masuk dalam tubuh. Dan substansi asing ini akan menginduksi terbentuknya sel-sel memori dari sel B dan sel T yang akan menghasilkan imunoglobulin atau antibodi-antibodi yang spesifik yang khusus dikeluarkan pada saat tubuh terpapar sama protein dari zat tersebut. Di sini bisa dilihat di bagian bahwa kalau yang non spesifik itu dibagi ada yang fisik, mekanis, larut, dan seluler. Kalau yang fisik ini termasuk kulit. Ini nih non spesifik nih. Makanya kita bisa kalau atap aja kulit bisa memberikan respon yang sesuai seperti respon imun. Dia akan merah, dia akan meradang, dia akan gatal. Lalu selaput lendir, saluran pernafasan. Selaput lendir, saluran pernafasan, saluran makan, saluran apapun yang ada di dalam tubuh, selaput lendir itu sebetulnya barrier mekanis, sehingga padanya antigen tidak mudah untuk menginfeksi. Lalu ada silia, silia itu barrier mekanis adik-adik, sehingga tidak mudah di sistem cerna kita untuk diinvasi oleh antigen asing dari makanan, karena selain dibantu dengan proses-proses enzimatisnya, patomekanis itu akan mendorong yang benda asing itu untuk tidak bisa masuk ke dalam sel. Ada batuk, bersin. Lalu kalau yang larut ini ada biokimia dan humoral. Mungkin yang cukup biokimia bisa saya katakan bahwa semua getah-getah pencernaan atau enzim-enzim yang ada di dalam saluran nafas dan saluran yang ada di dalam tubuh itu merupakan sistem imun yang spesifik. Kalau yang humoral, dia komplement, interferon, C-reaktif protein, ini ada sifat yang non spesifik. Kenapa? Karena dia akan bekerja pada semua invaders yang dianggap asing. Kalau yang seluler, ini ada fagosit yang kita kenal dengan mononuklear seperti monosit dan makrofag. Polimorfonuklear seperti neutrofil dan eosinofil dan basofil. Kalau sel nol, natural killer cell dan killer cell. Killer cell ini seperti komponen yang kombinasi antara natural killer cell dengan T cell. Sel mediator, ini ada basofil dan mastosit dan ada trombosit. Kalau yang spesifik dia nggak banyak, tapi dia paten. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan satu proses imun yang sifatnya jauh lebih lama dan lebih panjang dan lebih spesifik terhadap invasi tertentu. Itu dari humoral sel limfosit B dan seluler sel limfosit T. Di mana sel limfosit T kalian kenal akan ada sel T helper, ada sel T sitotoksik, dan ada sel T helper 1 dan T helper 2 yang nanti akan bekerja secara spesifik pada invasi-invasi tertentu. Di sini komponen sistem imun, perbedaan antara spesifik dan non-spesifik yang bisa kalian baca, bahwa secara resistensi tidak berubah oleh infeksi, membaik oleh infeksi berulang. Memang karena ada memori. Spesifisitasnya umum, kalau yang spesifik, spesifik. Kalau sel yang penting, fagosit, sel natural killer, dan sel killer. Kalau spesifik, limfosit. Kalau molekul yang penting, lisozim, komplement, dan interferon. Kalau spesifik, antibodi dan sitokin atau kemokin. Lalu komponen yang larut ada peptida antimikroba dan protein, ada antibodi. Kalau responnya setiap menit selalu siap, kalau spesifik dia tunggu berapa hari dulu ya. Ini perbedaan masih sama seperti yang tadi dan sel-selnya juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau yang non spesifik ini masuk humoral, mukus, seluler, skin dan mediator-mediator inflamasi. Kalau yang non spesifik ini kulit, membran mukosa. Kalau yang bagian dalam ada fagosit, ada natural killer cell, ada killer cell, antimikrobal, protein, inflamasi. Sedangkan kalau yang spesifik ini merupakan adaptive defense, itu ada humoral immunity yang didapatkan dari sel B, limfosit, dan cellular immunity dari sel T limfosit. Komponen innate immunity sudah saya terangkan sebelumnya, di mana komponen yang didapat ada humoral dan seluler. Ini imunitas humoral
diproduksi oleh sel limfosit yang distimulasi oleh antigen sehingga berubah menjadi sel plasma. Diperankan oleh antibodi protein yang terdapat dalam serum dan cairan tubuh manusia, fraksi gamma globulin yang dikenal sebagai imunoglobulin. Ini imunoglobulin yang dihasilkan oleh sel plasma spesifik yang sudah dibentuk oleh sel B limfosit akibat terpapar dengan adanya antigen spesifik yang sudah dikenali ya oleh sel T helper, berfungsi sebagai efektor untuk mengikat antigen yang bebas, tidak terikat atau merupakan bagian sel, menetralkan dan mengeliminasinya dalam tubuh. Ini imunitas seluler diproduksi dan disekresi oleh limfosit T yang distimulasi antigen pada permukaan sebagai non-self marker protein membran sel yang dikenal CD4 pada T helper dan CDS pada T sitotoksik. Berfungsi sebagai efektor T helper setelah terkontak dengan antigen, efektor yang mensekresikan sitokin limfokin menghasilkan sel B mengaktifkan sel T sitotoksik, sel fagosit, dan sel-sel efektor lain. T sitotoksik setelah berkontak dengan Ag akan membentuk efektor yang memediasi reaksi sitotoksik. Ya. Ini imunoglobulin, bahwa ada imunoglobulin G yang terkait sama respon imun sekunder, terutama antitoksin. Ada imunoglobulin A yang merupakan yang cukup penting pada infeksi akut, lalu ada IgA, IgG, IgM yang ini sebagai respon awal infeksi akut. Kalau IgA ini lebih banyak kita temukan pada saliva, pada sekret-sekret yang ada di saluran ini, saluran mukosa yang dilapisi mukosa. Lalu ada IgD yang pada membran limfosit B yang katanya sebetulnya reseptor antigen dan menstimulasi diferensiasi sel B menjadi sel plasma. IgE memiliki proporsi sangat kecil berasosiasi pada permukaan basofil dan sel mas. Jadi yang terkait sama alergi. Tapi parasit juga ada di sini ya. Di sini kita lihat bagaimana tipe dan karakteristik. Kalau IgG aktivitas opsonisasi dan netralisasi tertinggi, IgG 1, 2, 3, 4, IgM terutama untuk infeksi akut, IgA yang kita temukan di mukosa, IgD fungsinya ya seperti tadi antara lain dengan menempel pada limfosit B dalam diferensiasinya untuk menjadi sel plasma. IgE ini terutama pada sel mas dan basofil terkait dengan alergi. Ini kalau yang spesifik dan non spesifik tadi sudah kita bahas bagaimana ada tahapan waktu dari fase kognisi, fase aktivasi, dan fase efektor sehingga terjadi pembentukan imunitas pada tubuh manusia. Karena apa? Karena di sini kita lihat adalah proses yang sifatnya adaptif ya. Di sini kita bisa lihat bagaimana sesudah terpapar yang kalau akut yang akan berperan di situ banyak adalah antigen respon imun yang non spesifik bawaan yang dibantu dengan fagosit, dendritik, dan nanti seperti polimorfonuklear dan monosit makrofag yang nanti akan berlanjut dengan respon adaptif immunity yang dibantu dengan B limfosit dan T limfosit. Sifat dasar imun spesifik ini mungkin ini yang harus kalian ingat. Satu adalah specificity. Dia khas. Antibodi atau limfosit hanya mengenal bagian dari protein molekul kompleks atau molekul besar lainnya. Jadi biasanya tertentu ya. Bagian molekul yang dikenali antibodi atau limfosit disebut determinan atau epitop. Lalu yang kedua diversity. Kemampuan sistem imun untuk mengenal antigen sebetulnya terbatas sehingga dikatakan bahwa limfosit repertoire diperkirakan hanya dapat mendiferensiasi 10/9 determinan. Dalam hidup kita yang sangat panjang dan lama ini, saya rasa 10/9 determinan ini sesuatu yang sangat mudah didapat, sehingga itu yang menyebabkan kenapa semakin tua itu orang-orang respon imunnya semakin menurun. Memori, sama, dia juga ada kapasitas maksimal, di mana selama kapasitas maksimal itu belum tercapai, artinya kemampuan sel beta limfosit untuk berdiferensiasi menjadi sel memori itu masih sangat longgar, kita masih bagus. Tapi mungkin pada saat kapasitas sel itu sudah jauh menurun, kerusakan lebih cepat, itu padanya akan menyebabkan memori ini akan berkurang, resiko untuk terjadinya autoimmunity meningkat. Pembatasan diri sendiri, ya. Respon imun yang normal akan menurun dan menghilang beberapa waktu setelah stimulasi dihentikan. Lalu di sini yang terakhir adalah sifat dasarnya diskriminasi self atau non-self.
Jadi ini yang kita kenal, di mana dapat membedakan antigen asing dari komponen sendiri. Limfosit bereaksi terhadap stimulasi antigen asing, tapi tidak respon pada molekul dan komponen sendiri. Ini dikenal sebagai imun tolerance. Ya, respon imun spesifik masih sama dengan yang saya bahas sebelumnya. Ini mungkin sedikit saya bahas bahwa mekanisme gangguan sistem imun itu ada beberapa, ada reaksi hipersensitivitas, ada autoimun dan imunodefisiensi. Sistem imun yang tidak normal memberikan respon atau reaksi yang tidak normal dan menyebabkan konsekuensi patologis pada seorang individu. Reaksi hipersensitivitas ini biasanya respon berlebihan, reaksi alergi, dipicu overproduksi IgE. Kompleks IgE antigen akan mengaktifasi sel mas mengalami degranulasi dan menghasilkan histamin dan akhirnya terjadilah yang respon yang kita kenal sebagai alergi. Kalau autoimun mengenal kompleks sel sebagai antigen asing, ini yang kita kenal sistem lupus eritematosus, rematik, rheumatoid arthritis, kita diabetes tipe 1 itu adalah kondisi-kondisi autoimun di mana tubuh tidak bisa mengenali komponen proteinnya sendiri, ya. Imunodefisiensi, ini sistem imun kehilangan kapasitasnya mengenal dan mengeliminasi antigen, baik lahir dan kegagalan sintesis enzim adenosin deaminase, sehingga sistem imun gagal. Di sini biasanya memang dapatnya bawaan, jadi kemampuan untuk, tapi bisa juga didapat, misal pada orang-orang dengan HIV, HIV, ya, human immunodeficiency virus, ya. Baik, mungkin dari saya cukup. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.